Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Puluhan energi pedang itu kini menghujani Qin San dari langit. Dia mendongak sambil membentuk formasi pertahanan. Duar. Ledakan dahsyat terjadi di tempat Qin San berdiri. Jubah putihnya berkibar ditiup angin. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Formasi pertahanan yang ia bangun berhasil menghalau puluhan energi pedang penatua kedua keluarga Gao. Bochan dan penatua kedua keluarga Gao menyipitkan matanya. Setelah beberapa usaha yang mereka lakukan, ternyata masih gagal melukai Qin San secara serius. Pemuda ini punya harta pertahanan. Tapi kenapa aku tidak melihat dia mengeluarkan jimat pertahanan, batin Bochan. Dia tidak mengerti harta pertahanan apa yang digunakan Qin San sehingga bisa selamat dari serangan kombinasi mereka berdua. Sementara itu, Qin San menghela nafas. Untung saja tepat waktu, batinnya. Sebelumnya, dia membangun formasi pertahanan secara tiba-tiba karena tidak menyangka serangan penatua kedua keluarga Gao bisa lolos dari gerakan kedua pukulan naga miliknya. Energinya sudah terkuras lebih dari setengahnya. Saat ini, Qin San baru menyadari dirinya masih sangat lemah. Bahkan menghadapi dua orang kultivator alam elemen, dia masih kewalahan. Qin San tidak tahu jika Bochan dan penatua kedua keluarga Gao sangat memandang tinggi dirinya saat ini. Sejak kapan mereka menghadapi pemuda yang hanya di alam prajurit surgwi tingkat 7 awal secara bersamaan. Bahkan setelah mengeluarkan senjata spiritual, mereka masih terlihat berimbang. Setelah beberapa saat, Qin San bergerak menggunakan langkah dewa. Dia tahu keunggulannya dengan bertarung jarak dekat. Dengan kekuatan tubuh raja miliknya, dua orang di depannya ini sama sekali akan kerepotan melawannya dalam jarak dekat. Swoosh, swoosh. Melihat lawannya bergerak dengan kecepatan tinggi, Bochan dan penatua kedua keluarga Gao kembali mengalirkan energi ki ke senjata spiritualnya. Mereka tidak ingin gegabah menghadapi Qin San dengan tangan kosong. Swash, duar. Ayunan tinju Qin San berhasil dihalau dengan energi dari senjata spiritual keduanya. Meskipun mereka terlempar mundur beberapa langkah, Qin San juga dibuat melangkah mundur oleh tabrakan energi itu. Qin San saat ini dibuat bingung. Dia sebenarnya masih bisa menggunakan pukulan naga gerakan kedua, namun energinya akan habis jika masih memaksakan menggunakannya. Bochan dan penatua kedua keluarga Gao juga tidak lebih baik. Energi mereka juga terkuras banyak dalam beberapa sesi pertarungan ini. Melihat lawannya tidak menyerang, Qin San mengambil pil spiritual tingkat 5 dari cincin ruangnya dan langsung menelannya. Ini adalah pil penambah energi. Qin San sebenarnya sangat hati-hati dalam menggunakan pil semacam ini. Basis kultivasinya masih sangat rendah untuk ketergantungan pada pil. Itu bisa mengganggu perkembangannya. Melihat Qin San menelan pil, Bochan dan penatua kedua keluarga Gao juga mengeluarkan pil penambah energi dari cincin penyimpanan masing-masing. Itu adalah pil spiritual tingkat 3. Setelah 5 menit, Qin San kembali mengepalkan tinjunya. Dia tidak memberi kesempatan pada lawannya untuk memurnikan pil yang mereka telan. Pukulan naga gerakan kedua, gumamnya dalam hati sambil mengayunkan tangannya ke arah Bochan dan penatua kedua keluarga Gao. Energi besar kembali menyeruak keluar dari kibasan tangannya. Energi itu kemudian menyatu membentuk naga besar yang meliuk ke arah Bochan dan penatua kedua keluarga Gao. Mereka berdua menggeretakkan giginya dan kembali memegang erat senjata spiritual mereka. Energi yang kaya mengalir deras ke senjata spiritualnya. Saat jarak energi pukulan naga milik Qin San tersisa 10 meter dari mereka, Bochan dan penatua kedua keluarga Gao mengayunkan senjata mereka ke arah naga besar itu.
Puluhan energi pedang dan ular besar kembali terbentuk dari energi yang dilepaskan dua senjata spiritual mereka. Duar, duar, jeder. Saat ledakan dari benturan itu terjadi, Qin San tiba-tiba kembali mengangkat tangannya. Ratusan badai angin berbentuk pedang tergantung di atasnya. Swash! Sekali ayunan tangan ratusan pedang dari badai angin itu menukik turun ke arah Bo Chan dan penatua kedua keluarga Gao. Pedang angin itu berdesis melaju dengan kecepatan tinggi. Bo Chan dan penatua kedua keluarga Gao masih fokus memperhatikan benturan energi senjata spiritual mereka dengan naga dari pukulan naga milik Qin San. Saat kabut debu yang menutupi langit mulai menipis, mereka berdua terbelalak tidak percaya. Di atas langit ratusan pedang dari badai angin sedang menuju ke arah mereka. Gawat, dia menggunakan cara kita sebelumnya untuk mengelabui kita, kata Bo Chan. Keduanya kini berwajah masam. Energi yang tersisa dari dalam dantian mereka tidak akan cukup lagi untuk menghasilkan energi yang bisa menghalau serangan Qin San. Keduanya memancarkan sorot mata pasrah. Hujan pedang badai angin tersisa beberapa puluh meter dari tempat mereka berdiri. Saat rasa putus asa sudah memenuhi hati keduanya, tiba-tiba sebuah serangan lain dari belakang mereka melayang ke langit menuju hujan pedang badai angin milik Qin San. Sebuah energi besar, berbentuk burung gagak terbang menukik ke atas, diikuti beberapa energi senjata spiritual. Keduanya langsung berbalik dan melihat satu kelompok berdiri tak jauh dari mereka. Patriark, teriak penatua kedua keluarga Gao saat melihat orang tua yang berdiri paling depan dengan jubah biru yang berkibar. Duar, duar, jeder. Ledakan besar di atas langit menghasilkan fluktuasi energi. Ratusan badai angin berbentuk pedang itu berhasil dilenyapkan oleh serangan gabungan Patriark Gao dan kelompoknya yang baru datang. Qin San menyipitkan matanya. Dia tidak menduga bala bantuan musuh datang tepat waktu. Saat ini, dia dalam posisi tidak menguntungkan. Saat melepaskan badai angin tadi, kekuatannya tersisa beberapa persen saja. Qin San menatap Patriark Gao dengan tajam. Patriark Gao bahkan dibuat sedikit merinding dengan tatapan Qin San. Dia seperti terbawa ke kedalaman lautan kematian saat bertemu pandang dengan Qin San. Kamu yang telah berbuat onar di kota Laotien. Sebutkan asalmu, sebelum aku merenggut nyawamu, kata Patriark Gao yang dengan cepat mengendalikan dirinya. Qin San yang mendengar itu hanya membisu. Dia sama sekali tidak berniat menjelaskan apapun. Kalau mau bertarung, tidak usah terlalu banyak bicara. Dari kejauhan harimau putih berlari ke arah Qin San. Walaupun beberapa luka terlihat di tubuhnya namun hanya goresan luka kecil. Qin San memperhatikan dengan baik Qin Baihu sebelum mengalihkan pandangannya ke kelompok Patriark Gao. Dari hitungannya saat ini, kemungkinan besar untuk menang sudah sangat kecil. Energinya sudah terkuras sebelumnya saat menghadapi Bo Chan dan penatua kedua keluarga Gao. Sementara di sisi Patriark Gao yang datang saat ini, juga ada 2 kultivator alam elemen lainnya. Saat ini ada 5 kultivator alam elemen di sisi lawannya. Ambil posisi, jangan biarkan dia melarikan diri. Perintah Patriark Gao YKG kemudian disambut anggukan oleh yang lainnya. Saat ini Qin San dalam posisi terkepung oleh 5 kultivator alam elemen dan 20-an alam prajurit surgawi. Ngaum, awo, Qin Baihu mengaum dengan keras. Dia siap mati bersama Qin San. Tuan, aku berharap masih bisa menjadi tungganganmu di kehidupan selanjutnya. Aku akan membuka jalan dan memperlambat mereka. Larilah Tuan, kata Qin Baihu melalui transmisi suara kemudian berlari ke depan dengan bola energi besar yang dilepaskan dari mulutnya. Baihu, mundur, teriak Qin San. Dia tidak menyangka harimau putih ini nekat ingin membuka jalan untuk dirinya melarikan diri. Sayangnya, Qin Baihu sama sekali tidak menggubris perintah Qin San. Tujuannya saat ini hanya satu, membuka jalan bagi tuannya untuk melarikan diri. Qin Baihu melaju ke arah kelompok yang terdiri 5 orang dan pemimpin seorang alam elemen tingkat 3 awal. Ngaum, awo, auman Qin Baihu menggetarkan tempat itu. Bola energi besar dilepaskan harimau putih itu menuju anggota keluarga Gao.
Penatua ketiga keluarga Gao yang memiliki basis kultivasi alam elemen tingkat 3 awal tersenyum mencibir. Dia bersama 4 prajurit surgawi lainnya menggabungkan serangan mereka ke arah Qin Baihu. Duar, jeder. Bola energi besar yang dilepaskan Qin Baihu menguap begitu saja. Serangan gabungan penatua ketiga keluarga Gao bersama lainnya melaju ke tubuh Qin Baihu. Sus, wus. Saat ini, wajah Qin San berubah warna. Hatinya dipenuhi kemarahan. Dengan teriakan menggelegar, dia menggunakan sisa energinya menerapkan teknik langkah dewa ke arah Qin Baihu. Dengan tinju terkepal, Qin San tiba di samping Qin Baihu. Dia mengangkat tangannya menghalau serangan gabungan itu dengan sisa kekuatannya. Qin Baihu juga mengangkat kaki depannya dengan cakar yang bercahaya. Duar, jeder. Satu manusia dan satu binatang spiritual terlempar beberapa meter dari area ledakan. Mereka adalah Qin San dan Harimau Putih. Dua sosok dengan darah yang mengalir dari tubuh mereka saat ini berdiri kokoh dengan niat bertarung yang tinggi. Dia adalah Qin San dan Qin Baihu. Luka di tubuh mereka cukup banyak. Meskipun demikian, dari mata keduanya tidak ada sama sekali terlihat sorot ketakutan. Patriark Gao, Bochan. Penatua pertama, penatua kedua dan penatua ketiga keluarga Gao bersama puluhan prajurit surgawi keluarga Gao tersenyum mencibir. Sekarang, katakan siapa kamu? Aku akan mengirim jasadmu dengan tubuh yang lengkap ke keluargamu kalau kamu mengatakan asalmu, kata Patriark Gao. Dia sama sekali belum tahu jika pemuda di depannya ini adalah orang yang membunuh cucunya, Gao Tan di kota Wuji, serta orang yang memprovokasinya di pelelangan yang diadakan paviliun teratai biru. Qin San menggeretakkan giginya. Dia tidak mungkin mengungkap identitasnya di kondisi seperti ini. Dia khawatir orang-orang ini akan menyerang kota Wuji setelah kematiannya. Dia mulai mengalirkan dengan deras energi yang ada di dantiannya. Pil energi emas juga bergetar kemudian mengalirkan energi yang murni. Pagoda 9 tingkat di pusat energinya yang masih berbentuk samar menyemburkan aura kekerasan yang pekat. Qin San menyalurkan semua potensi yang ada di tubuhnya. Kekuatan tubuh raja miliknya saat ini juga dalam keadaan diaktifkan. Meskipun tahu kemungkinan akan kalah, dia bermaksud membunuh beberapa orang untuk menemaninya ke neraka. Tangannya yang terkepal kuat saat ini dilapisi energi emas yang kasat mata. Dia melepaskan kekuatan jiwanya. Qin San mulai mendirikan formasi menyerang dengan menandai beberapa titik dengan kekuatan jiwanya. Saat akan melepaskan energi terakhir yang dia miliki, suara menggelegar terdengar dari jarak tidak jauh. Orang-orang tua sampah, beraninya hanya mengeroyok. Suara itu menggelegar bagaikan guntur. Tidak lama berselang, 5 orang pria dengan jubah hitam berdiri di sekitar Qin San. Melihat orang-orang itu, Qin San dan Qin Baihu mengambil langkah menjauh. Dia tidak kenal dengan orang-orang ini. Kewaspadaannya sama sekali tidak dia kendorkan. Qin San menatap 5 pria yang muncul itu. Namun dia sama sekali tidak merasakan aura permusuhan dari mereka. Satu orang pria paruh baya dengan jubah biru kemudian berjalan dari belakang ke arah Qin San. Dia mengenal pria ini. Bukankah sudah kukatakan, kita akan bertemu lagi, kata pria itu dengan transmisi suara ke Qin San sambil menatap Patriark Gao dan yang lainnya. Dia adalah pria paruh baya yang berada di ruangan nomor 5 saat pelelangan di kota Laotien, Xiajin. Patriark Gao juga mengenali pria itu. Apa kamu akan ikut campur urusan keluarga Gao? Bentaknya. Lancang. Kamu cari mati. Apa kamu tahu sedang berhadapan dengan siapa? Hardik salah satu pria dengan jubah hitam. Namun sebelum melanjutkan perkataannya, dia dihentikan oleh pria berjubah biru tadi. Kalau aku ikut campur, kamu memangnya bisa apa? Jawab pria tadi masih dengan raut wajah tenang. Aku tahu kedua orang tuamu. Aku juga tahu, namamu Qin San kan? Tidak usah terlalu waspada padaku, kata Xiajin melalui transmisi suara yang mencoba menenangkan Qin San yang terlihat belum mengendurkan kewaspadaannya. Meskipun tidak merasakan aura permusuhan dari orang-orang ini,
Namun Qin San sama sekali bukan orang yang cepat percaya pada orang yang baru dia kenal. Mendengar suara itu di benaknya, mata Qin San menatap lekat-lekat pria paruh baya ini. Siapa orang ini? Kenapa dia bisa menebak identitasku dengan benar? Aku bahkan baru ketemu satu kali, pikir Qin San. Pulihkan dirimu. Serahkan orang-orang ini padaku, kata pria paruh baya itu kemudian melangkah ke arah Patriark Gao. Bereskan mereka. Sisakan orang tua sombong itu, kata Xia Jin. 5 pria dengan jubah hitam melepaskan auranya secara bersamaan. Sus, sus. Aura alam elemen tingkat 9 awal dan tingkat 9 puncak menyeruak dari tubuh masing-masing. Mereka bergerak dengan kecepatan yang tidak bisa ditangkap dengan mata telanjang. Patriark Gao kini diliputi dengan ketakutan. Pantas saja dia tidak dapat mengukur tingkat kultivasi orang-orang ini. Sejak tadi, dia mencoba memeriksa basis kultivasi orang-orang yang muncul ini. Dari 6 pria, tidak ada satupun yang bisa dia ukur basis kultivasinya. Tekanan yang keluar dari aura 5 orang itu membuat orang-orang keluarga Gao dibuat ketakutan luar biasa. Pertarungan tidak seimbang akhirnya terjadi antara 5 pria tadi dengan anggota keluarga Gao. Tidak lebih dari 3 menit, puluhan mayat anggota keluarga Gao kini tergeletak berlinang darah dari tubuh mereka sendiri. Saat ini tersisa 5 orang alam elemen di kubu Patriark Gao. Selain dirinya, masih ada Bochan, penatua pertama, kedua, dan ketiga keluarga Gao. Lutut 5 orang itu bergetar hebat. Tuan, bukan. Yang mulia, maafkan aku yang rendahan ini. Aku tidak mengenali yang mulia. Kalimat penuh keputusasaan dengan suara bergetar terdengar dari mulut Patriark Gao. Meskipun dia tidak tahu persis identitas orang-orang itu, namun dari basis kultivasi 5 pria yang seperti pengikut pria berjubah biru itu, Patriark Gao menebak orang ini pasti bukan orang biasa. Dia pernah mendengar adanya kultivator misterius yang diikuti oleh para pengikut yang kuat. Kabarnya kerajaan Ying bahkan enggan bersinggungan dengan orang itu. Apa dia ini orangnya? Tamatlah sudah, batin Patriark Gao yang tidak menyangka menyinggung kekuatan misterius itu. Di kerajaan Ying, hanya Raja Ying yang menikmati pengawalan dari kultivator alam elemen tingkat 9 puncak sebanyak ini. Xia Jin sebenarnya sangat terkenal di kalangan orang-orang besar di benua Yanchun. Ketenaran Xia Jin juga semisterius dirinya. Xia Jin hanya tersenyum mencibir. Sayang sekali. Kamu telah mengganggu orang yang salah. Kamu bahkan ingin membunuhnya. Aku tidak bisa memaafkanmu, kata Xia Jin. Sambil bergerak sendiri ke arah 5 orang itu. Meskipun tidak ada aura yang terasa dari gerakannya. Namun hanya dengan sekali bergerak, dia langsung menghancurkan kepala Bochan dan penatua ketiga keluarga Gao. 3 orang yang tersisa benar-benar dibuat ketakutan. Xia Jin membunuh seperti iblis. Qin San yang menyaksikan itu bahkan ikut tertegun. Dia seperti melihat dirinya saat mengeksekusi lawan saat melihat cara Xia Jin berurusan dengan lawannya. Patriark Gao, penatua pertama dan kedua keluarga Gao akhirnya menyatukan kekuatan mereka untuk menghadang Xia Jin. Namun usaha mereka sia-sia. Ketiganya saat ini berlumuran darah. Penatua pertama dan penatua kedua bahkan sudah tidak bergerak. Xia Jin berdiri dengan tangan di belakang punggung dan kaki kanan di atas dada Patriark Gao. Dia kuat sekali. Alam elemen tingkat 5 bahkan seperti tikus di depannya, batin Qin San. Xia Jin tiba-tiba memalingkan wajahnya ke arah Qin San. Tubuh orang tua ini bagus untuk binatang spiritualmu, katanya dengan nada santai. Qin San menatap Qin Baihu kemudian menganggukkan kepala. Jangan makan tangannya, kata Qin San singkat melalui transmisi suara. Harimau putih itu langsung berjalan ke arah Patriark Gao. Yang mulia, tolong ampuni aku. Aku bersedia jadi pengikutmu, kata Patriark Gao yang masih berusaha menyelamatkan diri. Namun belum sempat dia melanjutkan kalimatnya. Tubuhnya sudah dicabik-cabik oleh taring Qin Baihu. Xia Jin berjalan mendekati Qin San. Dia menatap Qin San dari kaki hingga ujung kepala. Kamu benar-benar mirip dengan orang tuamu,
kata Xia Jin dengan suara pelan. Qin San juga menatap Xia Jin. Dia sama sekali sudah melepaskan kewaspadaannya. Dia sudah yakin, pria ini tidak memiliki maksud buruk padanya. Lagi pula, jika mereka ingin membunuhnya, pasti sangat mudah. Aku tahu, kamu punya banyak pertanyaan. Ayo kita cari tempat lain. Di sini terlalu bau darah, kata Xia Jin sambil melangkah. Qin San tidak langsung mengikuti Xia Jin, dia malah berjalan ke arah mayat-mayat keluarga Gao. Hal itu membuat Xia Jin berhenti dan mengerutkan kening. Qin San mengambil cincin penyimpanan Patriark Gao dan orang-orangnya kemudian berjalan kembali ke arah Xia Jin. Anak ini benar-benar mewarisi sifat ibunya. Tidak menyisakan musuh dan tidak boleh membuang keuntungan di depan mata, batin Xia Jin sambil kembali melangkah. Qin San mengikutinya berjalan. 5 pria dengan jubah hitam dan Qin Baihu juga ikut berjalan mengikuti arah Xia Jin dan Qin San. Mereka akhirnya menemukan tempat lapang di bawah pohon besar. Xia Jin meminta bawahannya untuk menyalakan api dan memanggang daging spiritual. 5 pria itu kemudian mengeluarkan puluhan potong daging spiritual tingkat sihir. Air liur Qin Baihu meleleh melihat itu. Qin San yang memperhatikan sikap dan ekspresi Qin Baihu hanya menggeleng pasrah. Dasar harimau rakus, batinnya. Xia Jin dan Qin San kemudian mengambil jarak dari 5 pria tadi dan Qin Baihu. Xia Jin memasang pembatas menggunakan energinya. Dia tidak ingin pembicaraannya dengan Qin San didengar orang lain. Bahkan oleh bawahannya. Namaku Xia Jin, aku berasal dari benua Nanyang. Aku sahabat ayah dan ibumu. Kami bertemu di benua Nanyang. Saat itu mereka menyelamatkanku dari kejaran orang-orang saudara angkatku. Sejak saat itu, kami berkelana bersama hingga suatu waktu. Xia Jin terus berbicara. Sementara Qin San menjadi pendengar yang baik. Dia sangat antusias setelah tahu, pria yang menyelamatkannya ini adalah sahabat ayah dan ibunya. Qin San beruntung. Saat dalam posisi terdesak, Xia Jin dan bawahannya sedang melewati hutan itu dari kota Laotian untuk melanjutkan perjalanannya. Saat mendengarkan adanya pertempuran, Xia Jin yang penasaran melepaskan indera spiritualnya dan mengetahui Qin San yang sedang bertarung. Aku sudah tahu tentang dirimu saat bertemu di ruangan pengambilan barang lelang. Namun aku masih ragu, karena auramu yang samar. Tapi di pertarunganmu tadi, aura ibumu benar-benar melekat padamu. Karena aku bisa merasakannya, maka yang lain juga bisa merasakannya. Baik itu musuh ataupun teman dari ayah dan ibumu. Ingatlah untuk lebih hati-hati ke depan, kata Xia Jin. Paman Xia, apa yang membawamu ke benua Yanchun? Tanya Qin San yang penasaran pada perjalanan Xia Jin. Aku datang menemui seseorang di Sekte 9 Naga. Di sana aku mendengar tentang lelang di kota Laotian, jadi aku ke sini. Ibumu juga pernah memintaku untuk melihat perkembanganmu, jika aku mengunjungi benua ini. Dia khawatir, apa yang sudah dia atur sebelum meninggalkanmu tidak berjalan mulus. Tapi melihat perkembanganmu, pasti semua pengaturan ibumu sesuai apa yang ia pikirkan, jelasnya. Selama 2 jam, Xia Jin dan Qin San berbicara berdua di dalam pembatas yang dibangun Xia Jin. Banyak hal yang mereka bicarakan. Dari cerita Xia Jin, Qin San akhirnya sedikit tahu tentang kedua orang tuanya yang meninggalkan dirinya di keluarga Qin di kota Wuji. Keduanya kemudian bergabung dengan 5 pengikut Xia Jin dan Qin Baihu. Saat ini, Qin Baihu terlihat begitu lahap memakan daging panggang. Dia terus mengunyah. 5 pria paruh baya pengikut Xia Jin bahkan dibuat tercengang. Mereka juga punya binatang spiritual di cincin penyimpanan binatang spiritual mereka, namun tidak serakus Qin Baihu. Binatang spiritual mereka juga hanya memakan daging mentah. Berbeda dengan Qin Baihu yang seperti manusia sangat suka dengan daging panggang. Plak, Qin San yang duduk di dekat harimau putih itu langsung menampar kepala Qin Baihu. Perutmu bisa meledak jika terlalu banyak makan, kata Qin San yang disambut tawa Xia Jin dan yang lainnya. Obrolan antara mereka kembali berlanjut. Saat hari sudah akan pagi, rombongan Xia Jin dan Qin San berpisah.
Xia Jin melanjutkan perjalanannya, sementara Qin San dan Qin Baihu kembali ke kota Laotien. Saat ini energi Qin San sudah pulih kembali berkat daging binatang spiritual sihir yang disantapnya bersama rombongan Xia Jin. Di depan gerbang masuk kota, para penjaga tersentak melihat Qin San. Mereka seperti melihat hantu. Qin San tahu apa yang membuat para penjaga itu terlihat kaget saat melihatnya kembali masuk ke kota Laotien. Sebagai pasukan penjaga penguasa kota Laotien, mereka tentu tahu perihal Patriark Gao yang memobilisasi orang-orangnya keluar kota Laotien. "Apa kalian kaget melihatku masih hidup?" kata Qin San di atas punggung harimau putih. Para penjaga itu baru tersadar setelah mendengar suara Qin San. Tidak, Tuan Muda, silahkan masuk," kata penjaga itu tanpa meminta biaya masuk. Qin San tidak lagi menghiraukan mereka. Dia mengarahkan Qin Baihu ke kediaman keluarga Gao. Para penjaga yang melihat arah Qin San saling berbisik. "Sepertinya kepemimpinan kota ini akan berganti. Apa kamu lihat pemuda tadi? Dia hanya mengalami luka kecil. Sementara Patriark Gao, Bochan dan yang lainnya sama sekali tidak ada yang kembali," kata salah satu penjaga yang dijawab dengan anggukan rekannya yang lain. Namun mereka sama sekali tidak peduli. Siapapun yang memimpin kota mereka tetap hanya akan menjadi penjaga gerbang. Saat ini Qin San sudah berada di pusat kota Laotien. Dia berhenti sekitar 100 meter dari gerbang sebuah kediaman besar yang berdiri lebih megah dibanding bangunan lain di kota Laotien. Di tempat dia berhenti nampak ada sekitar 17 pria yang menyambutnya. "Salam Tuan Muda Qin, salam Kakak San." Mereka adalah Bai Fan dan Bai Ziyan serta beberapa anggota keluarga Bai lainnya. Saat meninggalkan hutan tadi, Qin San sudah mengirimkan pesan ke Bai Fan untuk memberitahu kakeknya dan ayahnya untuk bertemu dengannya di tempat ini. Qin San hanya tersenyum sambil mengangguk ke orang-orang itu. "Aku memanggil kalian ke sini karena aku ingin mengatakan mulai sekarang kota Laotien di bawah kendali keluarga Bai," kata Qin San dengan raut wajah biasa. Bai Ziyan, Bai Fan dan orang-orang keluarga Bai yang mendengar itu tersentak kaget. Mereka sama sekali tidak tahu dari mana kepercayaan diri Qin San mengatakan itu. "Kakak San, kamu jangan gegabah. Kita tidak boleh menyerang keluarga Gao tanpa persiapan matang," kata Bai Fan. "Benar Tuan Muda Qin, jika hanya mengandalkan kekuatan yang ada saat ini, sepertinya mustahil untuk saat ini," sambung Bai Ziyan. Qin San tersenyum ke arah mereka dan tidak menjawab keraguan Bai Fan dan Bai Ziyan. Dia kemudian berjalan ke arah gerbang keluarga Gao. Qin Baihu hanya mendengus mendengar ucapan orang-orang keluarga Bai ini. "Apanya yang tidak mungkin? Patriark keluarga Gao bahkan sudah menjadi makananku," batin Qin Baihu sambil ikut melangkahkan kakinya mengikuti Qin San. Melihat aksi nekat Qin San, Bai Ziyan dan Bai Fan hanya menggeretakkan giginya dan mengikuti Qin San dari belakang. Mereka akhirnya benar-benar menyaksikan langsung keberanian dan kenekatan Tuan Muda Kota Wuji yang selama ini hanya mereka dengar dari cerita orang-orang. Ternyata benar, Kakak San ini sama sekali tidak memiliki rasa takut. Padahal dia sudah tahu, Patriark Gao adalah kultivator alam elemen tingkat 5, batin Bai Fan. Qin San terus berjalan ke arah gerbang. Dia melambaikan tangannya. Duar, jeder. Badai angin besar terbentuk dan menabrak gerbang yang terbuat dari kayu dengan desain yang mewah. Serpihan kayu berhamburan akibat ledakan yang dihasilkan dari benturan badai angin Qin San. Para penjaga keluarga Gao berhamburan keluar. Suara dentuman terdengar nyaring. Itu adalah kode suara pertahanan milik keluarga Gao. Qin San berdiri di depan gerbang dengan tangan diletakkan di punggungnya. Jubah putihnya berkibar di tiup angin. Qin Baihu dengan wajah sangar berdiri di sampingnya. Sementara orang-orang keluarga Bai berdiri tidak jauh di belakangnya dengan wajah penuh kekhawatiran. Pemuda ini benar-benar nekat. Apa dia punya kartu truf yang diandalkan untuk menyerang langsung kediaman keluarga Gao, batin Bai Ziyan. Orang-orang keluarga Bai ini sebenarnya mulai dihinggapi rasa takut. Namun mereka tidak mungkin mundur.
Patriark Bai memerintahkan mereka mengikuti setiap pengaturan yang dilakukan Qin San. Kurang dari 5 menit, orang keluarga Gao yang berkumpul sudah hampir 100-an orang. Paling depan berdiri 2 orang tua dengan jubah merah. "Berani sekali kamu mengacau di kediaman keluarga Gao," kata pria tua itu. Dia adalah penatua keempat keluarga Gao. Dia tidak ikut dengan rombongan Patriark Gao karena ditugaskan melindungi kediaman keluarga Gao bersama penatua kelima. Matanya kemudian menatap tajam ke Qin San kemudian melihat Bai Ziyan di belakang. Suasana hatinya saat ini tidak tenang. Dia sudah bisa menebak identitas pemuda yang berdiri paling depan. Saat melihat harimau putih di samping Qin San, dia sudah dihinggapi rasa takut yang berlebihan. Apa kamu pemuda yang sudah membantai keluarga Gan?" kata penatua keempat keluarga Gao dengan suara bergetar. Dia tahu, semalam Patriark Gao bersama penatua pertama, penatua kedua, penatua ketiga ditambah Bochan serta prajurit surgawi terkuat keluarga Gao pergi meninggalkan kediaman Gao untuk membunuh pemuda ini. Sayangnya, saat ini Qin San berdiri di gerbang mereka. Sementara Patriark Gao dan yang lainnya tidak ada kabar. Penatua kelima keluarga Gao yang mendengar pertanyaan penatua keempat keluarga Gao, tersentak. Dia tidak menduga, pemuda itu masih selamat. Kalau dia masih hidup, berarti Patriark dan yang lainnya, batin penatua kelima. Mereka berdua hanya alam elemen tingkat 2 puncak. Jika Patriark Gao saja tidak bisa menangani pemuda ini, mereka tentunya juga mustahil bisa mengalahkannya. Orang-orang keluarga Gao kini benar-benar dihinggapi ketakutan. Mereka semuanya tahu misi yang dijalankan Patriark Gao dan yang lainnya semalam. Qin San sama sekali tidak menjawab. Dia mengangkat tangannya ke langit. Setelah itu 5 cahaya berkedip dari 5 sisi yang berbeda. Singa besar kini menggantung di langit kediaman keluarga Gao. Singa besar itu menatap ke bawah, dengan sorot mata yang dipenuhi niat membunuh. Saat gerbang kediaman keluarga Gao hancur, Qin San langsung mendirikan formasi menyerang ini. Dari tadi dia hanya diam, karena mendirikan formasi ini. Qin San berdiri tanpa suara. Tangan kanannya diangkat ke langit, kemudian mengayunkan ke arah anggota keluarga Gao. Singa besar yang tergantung di atas langit kediaman keluarga Gao mulai bergerak. Sus. Orang-orang keluarga Gao merasakan ketakutan yang luar biasa. Sebagian besar dari mereka hanya alam pengumpulan Qi. Mereka sama sekali tidak sanggup menahan aura kematian yang dibawa singa yang dibentuk dari formasi yang didirikan Qin San. Orang-orang keluarga Bai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka tidak melihat kehadiran Patriark Gao, penatua pertama, penatua kedua dan penatua ketiga keluarga Gao. Kemana mereka? Apa sebenarnya yang terjadi? Batin Bai Ziyan. Duar, jeder. Singa besar dari formasi menyerang Qin San menyapu orang-orang keluarga Gao. Penatua keempat dan penatua kelima keluarga Gao bahkan harus mengeluarkan harta pertahanan mereka. Awan debu terbentuk menutupi kediaman keluarga Gao. Suara jeritan yang awalnya menggema tidak terdengar lagi. Saat kabut debu menipis, orang keluarga Bai merinding menyaksikan langsung kondisi orang-orang dari keluarga Gao. Puluhan mayat dengan kondisi tubuh terpisah berhamburan. Bau darah menyengat keluar. Tersisa penatua keempat dan penatua kelima keluarga Gao yang saat ini masih hidup. Mereka terselamatkan dengan adanya harta pertahanan yang mereka miliki serta pelindung pelapis yang dibangun dari energi mereka simpan meskipun selamat. Kondisi keduanya begitu memprihatinkan. Sesaat kemudian, Qin San kembali bergerak. Dia muncul pas di depan penatua keempat dan penatua kelima keluarga Gao. Qin San mengepalkan tangannya kemudian meninju ke arah keduanya. Penatua keempat dan penatua kelima keluarga Gao dipenuhi rasa putus asa. Mereka juga mengangkat tinjunya sambil memaki Patriark Gao yang telah menyinggung pemuda kejam di depannya. Duar. Energi dari tinju mereka bertabrakan dan kembali menghasilkan ledakan. Dari balik area ledakan, 2 tubuh terlempar bersamaan. Qin San kembali bergerak dan langsung melepaskan pukulan naga gerakan pertama.
Kepala naga besar terbentuk dan menyerang penatua keempat dan penatua kelima keluarga Gao. Mereka berdua juga mengeluarkan teknik bela diri terbaik yang mereka miliki. Mengandalkan sisa energi yang terbatas, teknik mereka sama sekali bukan tandingan pukulan naga Qin San. Duar. Kepala naga itu akhirnya menembus serangan keduanya dan masih melaju dengan kecepatan tinggi. Duar, jeder. Kabut darah tercipta dari ledakan kedua itu. Tubuh penatua keempat dan penatua kelima keluarga Gao meledak tanpa bagian tubuh yang masih terbentuk. Pemuda ini benar-benar kejam. Untung saja keluarga Bai tidak bermusuhan dengannya. Batin Bai Zian melihat kedua penatua keluarga Gao dihancurkan menjadi kabut darah. Orang-orang keluarga Bai kemudian berjalan mendekati Qin San. Sejak tadi, mereka hanya jadi penonton. Awalnya, mereka pikir akan ikut bertarung. Faktanya, Qin San memanggil mereka hanya untuk membereskan sisa pertarungan serta sekaligus jadi peringatan bagi keluarga Bai jika punya niat berkhianat ke depan. Mulai sekarang tidak ada lagi keluarga Gao. Kota Laotien akan diatur oleh keluarga Bai. Aku serahkan sisanya pada kalian, kata Qin San sambil bergerak ke gedung perbendaharaan keluarga Gao. Bai Zian dan Bai Fan bersama orang-orangnya dibuat termangu. Mereka tidak pernah menduga, kedatangan Qin San ke kota Laotien berbuah manis untuk mereka. Baik Bai Fan maupun Bai Zian tidak lagi menanyakan keberadaan Patriark Gao dan yang lainnya. Dari bahasa Qin San, sudah jelas orang-orang itu pasti sudah mati. Sementara itu, Qin San dengan mudah menembus formasi pertahanan spiritual tingkat 2 yang melindungi ruangan harta keluarga Gao. Saat membuka pintu, Qin San hanya menemukan sedikit batu spiritual tingkat rendah. Sisanya hanya teknik bela diri hitam dan senjata spiritual hitam tanpa bintang. Miskin sekali keluarga Gao ini. Mungkin semua hartanya ada di cincin penyimpanan Patriark Gao, batin Qin San. Dia memang belum memeriksa isi cincin penyimpanan keluarga Gao yang ia ambil. Qin San meninggalkan kediaman keluarga Gao. Menunggangi Qin Baihu, Qin San mengarah ke markas pavilion teratai biru. Saat di ruangan harta keluarga Gao dia menerima pesan dari Su Hongli. Hari sudah siang. Kota Laotien kini dihebohkan dengan kehancuran keluarga Gao hanya dalam satu malam. Berbagai spekulasi beredar di kalangan orang-orang kota Laotien. Ada yang menyebut, kehancuran itu akibat keluarga Gao telah menyinggung kultivator misterius saat di pelelangan. Ada juga yang menghubungkan kejadian yang menimpa keluarga Gao dengan keluarga Bai. Apalagi, kediaman keluarga Gao saat ini di bawah pengawasan keluarga Bai. Keributan semakin menjadi saat Patriark Bai muncul di kediaman penguasa kota dan menyatakan kota Laotien saat ini di bawah pengaturan keluarga Bai. Penguasa kota Laotien yang sebelumnya bahkan dengan sukarela menyerahkan kekuasaannya. Selama ini, dia memang hanya pajangan yang dipasang oleh keluarga Gao. Di markas pavilion teratai biru, Qin San bersama dua gadis cantik sedang duduk di salah satu ruangan di lantai 2 bangunan itu. Di depan mereka, disajikan segelas teh spiritual. Dua gadis itu adalah Su Hongli dan Lian Yin. Adik Qin, jujurlah padaku. Kamu kan yang melakukan ini semua? Tanya Su Hongli. Dia sebenarnya memanggil Qin San ke markas pavilion teratai biru agar bisa berbicara lebih leluasa. Selain untuk berpamitan, Su Hongli juga ingin membicarakan soal ketersediaan tanaman spiritual yang sebelumnya dilelang oleh Qin San. Namun sebelum Qin San tiba di markas pavilion teratai biru, kabar kehancuran keluarga Gao sudah sampai di telinganya. Dia juga sudah mendengar tentang pembantaian keluarga Gan yang dilakukan oleh seorang pemuda. Su Hongli tahu, pasti Qin San yang melakukannya. Meskipun dia sangat penasaran dengan asal-usul Qin San, Su Hongli tidak ingin menanyakan itu. Qin San yang mendengar pertanyaan Su Hongli hanya tersenyum sambil menjawab, mereka pantas menerimanya. Selama ini, para pelaku aksi kejahatan yang terjadi di sekitar kota Laotien berani melakukan aksinya karena mereka yang melindungi. Aku sebenarnya dari kota Wuji, namaku Qin San. Beberapa waktu lalu,
Tuan muda mereka datang ke kota Wuji membuat masalah, jelas Qin San panjang lebar. Setelah mendengar penjelasan langsung dari Qin San, Su Hongli dan Lian Yin mengerti dengan sikap Qin San terhadap keluarga Gao. Su Hongli tidak ingin membicarakan hal itu lebih jauh lagi. Dia mengalihkan pembicaraan ke bisnis mereka. Aku ingin bertanya, apakah kamu benar-benar masih memiliki tanaman spiritual yang berusia di atas 1000 tahun? Tanyanya. Mendengar itu, Qin San mengangguk. Aku masih punya sedikit. Apa pavilion teratai biru masih akan melakukan lelang? Tanya Qin San. Lian Yin yang mendengar topik pembicaraan keduanya hanya diam. Setelah beberapa saat, Qin San dan Su Hongli akhirnya mencapai kesepakatan baru. Adik San, setelah urusanmu di Provinsi Linchen selesai, apakah kamu berniat ke ibu kota? Tanya Su Hongli kembali melanjutkan obrolannya. Qin San mengangguk, matanya menerawang jauh. Dendamnya belum terbalaskan. Dia pasti akan ke ibu kota untuk menagih keluarga Yun dan Raja Ying. Namun dengan kekuatannya saat ini, mustahil dia bisa membalaskan dendamnya dalam waktu dekat. Baik Su Hongli maupun Lian Yin tidak tahu soal dendam Qin San. Setelah melanjutkan obrolan mereka bertiga beberapa saat, Qin San berdiri dan meminta izin untuk pergi. Lian Yin terus menatap Qin San. Ada beberapa hal yang saat ini mengganjal di hatinya yang tidak dapat dia ungkapkan. Kalau kamu punya waktu, berkunjunglah ke Sekte 9 Naga, kata Lian Yin singkat. Qin San mengangguk dengan senyum ramah. Suatu saat aku memang akan ke sana, batinnya. Selain untuk menemui Lian Yin yang akan kembali ke sektenya, dia juga penasaran dengan pesan Xia Jin saat berpisah. Ingatlah, kalau kamu ingin bergabung dengan salah satu sekte di benua ini, pilihannya hanya satu, Sekte 9 Naga. Kalimat Xia Jin itu masih terngiang di benaknya. Qin San menunggangi harimau putih meninggalkan markas pavilion teratai biru. Dia menuju arah kediaman keluarga Bai. Dia harus berbicara dengan Patriark Bai sebelum meninggalkan kota Laotien. Setelah menyampaikan pengaturannya ke Patriark Bai, Qin San memutuskan kembali ke penginapannya. Dia merasakan pembatas alam kultivasinya yang semakin menipis setelah beberapa kali pertarungan. 2 hari setelah pergantian kekuasaan di kota Laotien, saat ini di gerbang kota Laotien, ada seratusan lebih kultivator berbagai tingkatan berkumpul. Ada kereta yang ditarik oleh 2 ekor binatang spiritual yang berdiri paling depan. Gerbang kota Laotien saat ini tertutup rapat. Keluarga Bai sudah meminta para penjaga gerbang untuk sementara tidak menerima siapapun yang ingin memasuki kota. Pria di dalam kereta akhirnya turun. Dia menatap gerbang kota dengan serakah. Hahaha, akhirnya orang tua itu menemukan lawan yang kuat. Saatnya kota Laotien di bawah kendali badak hitam, kata pria paruh baya tadi dengan wajah yang sombong. Kalian penjaga kota Laotien, apakah begini cara kalian menyambut penguasa baru kota Laotien? Suara pria paruh baya disertai energi Qi menggema jauh masuk ke kota Laotien. Dia adalah pemimpin kelompok badak hitam. Selama ini, mereka di bawah kendali Bo Chan dan keluarga Gao. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.